Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Visis 05. Untuk di video kali ini kita tidak membuat resep-resep minuman apapun. Di sini saya akan membagikan sedikit informasi tentang istilah-istilah menu yang sering terdapat di coffee shop. Terkadang di saat kita lagi nongkrong bareng teman-teman di salah satu cafe atau coffee shop favorit kita masih bingung dengan nama menu-menu yang ada di coffee shop tersebut. Apalagi kita masih pertama kalinya nongkrong di coffee shop. Terkadang kita malu untuk bertanya kepada barista atau waitersnya, sehingga hanya memesan minuman yang itu-itu saja, atau minuman yang sama dipesan oleh teman. Padahal dalam hati pengen mencoba menu-menu yang lainnya, tapi karena takut salah atau tidak sesuai dengan selera kita, maka kita hanya memesan yang itu-itu saja. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang beberapa menu yang ada di coffee shop. Mari langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, yaitu espresso. Espresso merupakan ekstrak atau saripati dari biji kopi yang diproses dengan alat atau mesin bertekanan tinggi. Rasanya sangat pahit dan disajikan dalam cangkir kecil. Banyaknya espresso sekitar 25 hingga 35 ml, tapi rata-rata banyak yang membuat 30 ml. Jadi jangan kaget di saat pesan espresso hanya disuguhkan kopi yang sedikit dengan rasa yang sangat pahit. Lanjut yang kedua, yaitu americano dan long black. Kedua menu kopi ini serupa tapi tidak sama. Americano dan long black merupakan perpaduan antara espresso dan air panas. Bedanya, americano penyeduhannya espresso dulu baru air, sedangkan long black air dulu baru espresso. Jika kita ke coffee shop meminta kopi hitam, dua menu inilah yang akan direkomendasikan. Tapi dua menu ini tidak sama dengan kopi hitam yang ada di warung-warung. Yang ketiga, cafe latte. Cafe latte merupakan campuran antara espresso dan susu dengan foam tipis di atasnya. Cafe latte ini tidak sama dengan kopi susu di warung-warung yang dicampur dengan SKM atau creamer kental manis, karena yang digunakan adalah susu cair segar. Cafe latte biasanya juga terdapat art di atas permukaannya seperti gambar hati, tulip, angsa, dan lain-lain. Yang keempat, cappuccino. Bahan yang digunakan cappuccino sama dengan cafe latte. Yang membedakan di sini pada cappuccino terdapat foam yang lebih tebal. Terkadang di atas permukaannya ditaburi bubuk coklat dan ada juga yang memakai art di atas permukaannya. Flat white terdiri dari tekstur milk dan espresso. Takaran susu pada flat white lebih sedikit daripada cafe latte. Umumnya, flat white disajikan dengan sedikit foam atau tanpa foam sama sekali. Kita lanjut yang keenam, yaitu cafe macchiato. Cafe macchiato adalah minuman kopi yang dibuat dengan campuran espresso dan susu. Ada dua jenis macchiato yang biasanya disajikan, yaitu espresso macchiato dan latte macchiato. Espresso macchiato dibuat dengan menambahkan sedikit susu ke dalam gelas espresso. Sedangkan apabila espresso yang ditambahkan ke dalam segelas susu, maka minuman tersebut disebut dengan latte macchiato. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu mochaccino. Mochaccino merupakan perpaduan antara espresso, susu, dan coklat. Pada minuman mochaccino ini, teman-teman dapat merasakan sensasi kelezatan antara kopi dicampur dengan coklat. Yang kedelapan, yaitu affogato. Affogato adalah sajian es krim dalam mangkok kecil atau gelas kecil yang disiram dengan espresso. Di sini akan terasa manisnya es krim dicampur dengan rasa pahitnya espresso. Yang kesembilan, avocado coffee atau avocado espresso adalah jus alpukat yang diblender yang disajikan dengan espresso. Terkadang ditambahkan 1 scoop es krim di atasnya. Yang ke-10, cold brew. Cold brew merupakan teknik penyeduhan kopi menggunakan suhu ruangan di sekitar 12 jam, sehingga menghasilkan kopi yang lebih kuat. Cold brew disajikan dengan ditambah es batu. Yang ke-11, manual brew. Manual brew merupakan metode seduh tanpa menggunakan mesin. Manual brew menggunakan beberapa alat seperti V60, French press, Aeropress, dan lain-lain dengan keterampilan dari baristanya. Umumnya kopi yang digunakan adalah Arabica. Bila ada kesempatan, saya akan membahas tentang alat-alat dari manual brew ini.
Lanjut yang ke-12, yaitu es blend dan milkshake. Es blend dan milkshake menggunakan bahan yang sama, yaitu bubuk minuman, susu, gula, dan es batu. Yang membedakan hanyalah cara proses pembuatannya. Es blend pembuatannya menggunakan blender, sedangkan untuk milkshake menggunakan shaker. Lanjut yang ke-13, smoothies. Smoothies sama halnya dengan pembuatan jus, tapi di sini ditambahkan dengan bahan-bahan lainnya seperti susu cair, coklat, sirup, atau yogurt. Pembuatan smoothies tanpa disaring sehingga teksturnya lebih kental. Lanjut yang ke-14, yaitu mocktail dan koktail. Mocktail merupakan minuman campuran antara beberapa sirup, jus, dan bahan lainnya tanpa menggunakan alkohol, sedangkan yang menggunakan alkohol dinamakan dengan koktail. Saya rasa hanya segitu dulu beberapa penjelasan singkat tentang menu-menu yang umumnya terdapat di coffee shop atau kafe-kafe kekinian. Saran saya, jika kita penasaran dengan suatu menu, alangkah baiknya kita membicarakannya dengan waiters atau baristanya. Kita bisa juga meminta rekomendasi minuman terbaik dari tempat tersebut, agar nanti kita tidak salah dalam pemilihan menu dan tidak memesan minuman yang itu-itu saja. Jika ada tambahan nama atau istilah menu yang teman-teman mau tanyakan, silakan isi di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap support kami dengan cara subscribe, like, share, dan komennya.